Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi Gunawan Putra dengan nomor NIM 2022 1880107. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A dan B. A. Masyarakat Madani dapat dijadikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Kata Madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil. B. Maksud adalah karakter masyarakat Madani suka tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya saling tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sebenarnya siksaan Allah itu sangatlah pedih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pramana Gunawan dengan NIM 0013. Di sini saya akan menjawab soal PAI nomor 2, yaitu Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang islami. Keduanya saling memengaruhi. A. Apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. Nah, fungsi agama dalam kehidupan manusia. Dalam proses kehidupan, agama memiliki fungsi-fungsi penting yang berperan dalam kehidupan seseorang. Dalam jurnal Tarbiyah Al-Aulad yang berjudul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, menyebutkan fungsi agama yaitu edukatif, penyelamat, pendamai, dan sosial kontrol. Nah, fungsi kebudayaan dalam kehidupan manusia sendiri adalah pengertian kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Kehidupan berfungsi sebagai suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. Yang kedua, wadah untuk menyakurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. Yang ketiga, pembimbing kehidupan manusia. Dan yang keempat, pembeda antara manusia dan binatang. Nah, selanjutnya soal yang B, yaitu sebagai seorang muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal? Nah, cara pandang umat Islam terhadap agamanya selalu dinamis. Nilai sakralitas tidak dimaknai sebagai sesuatu yang benar-benar suci tanpa ada negosiasi dengan pikiran-pikiran umatnya. Oleh karenanya, tidaklah mungkin memisahkan antara wahyu dan akal sebab keduanya seperti mata rantai yang tak terputus. Setiap pemeluk agama pasti memiliki tradisi kebudayaan yang diwarisi dan dikembangkan secara turun-temurun. Dalam perkembangan itu selalu terjadi perkawinan antara keyakinan keagamaan dan budaya sebagai praktik kreativitas manusia. Islam pun juga demikian, berkembang melintas batas dengan terlebih dahulu berinteraksi dengan unsur-unsur budaya lokal. Sejak kemunculannya, nalar Islam selalu terbuka terhadap budaya lokal. Al-Quran sendiri turun dalam bahasa Arab. Nilai-nilai komunal yang berkembang di masyarakat Arab waktu itu seperti moralitas dan tata pergaulan Arab banyak sekali yang dipertahankan. Misalnya, adab dalam memelihara kehormatan, kedermawanan, wara, muru'ah, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW juga tidak datang dengan suatu peradaban lengkap yang sama sekali baru, tapi justru melengkapi peradaban yang sudah ada dengan semangat dan orientasi yang baru. Meski begitu, Nabi sangat selektif. Tidak semua bentuk kebudayaan diterima begitu saja. Ada yang ditolak sama sekali, ada yang dirubah, dan ada pula yang dibiarkan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Nasan dengan NIM 2022 1880004. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A. Fabima rahmati minallahu linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fazu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Syura atau musyawarah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Al-Quran, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama sehingga tidak ada kesewenang-wenangan dari pemimpin terhadap rakyatnya. 3b. Yang pertama, munculnya partai-partai berasas Islam dan partai nasionalis berlandaskan umat-umat muslim. Yang kedua, adanya sikap proaktif tokoh-tokoh politik Islam untuk NKRI dari masa ke masa. Yang ketiga, Islam menyumbang banyak hal seperti yang pertama, budaya bernegara, national solidarity, ideologi jihad, dan persatuan dan kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kinasi Regilaya dengan NIM akhir 042. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 PAI. Untuk nomor 5A, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Untuk jawaban nomor 5B, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman merupakan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Purnama Putra dengan nomor NIM 202218800107. Kini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A dan juga B. Nomor 5A. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 5B. Orang yang beriman pastilah mencari ilmu, karena Rasulullah pernah bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang beriman pasti percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu itu bagaikan pohon dan amal adalah buahnya. Apabila seorang memiliki ilmu namun tidak diamalkan, itu bagaikan pohon yang tidak pernah berbuah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.